Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi hari ini. Minggu pertama bulan Mei. Ibu gak sendirian loh. Halo Kakak Lea. Halo Ibu Lince. Nah, tema hari ini kita mau ngomongin berdua lebih baik daripada Sendirian. Oke? Nanti akan ada pujian dari beberapa anak sekolah minggu. Ada yang adik kakak, ada yang sepupuan, ada yang teman baik kayak kita. Ya. Tapi sebelum mulai kebaktiannya kita mau berdoa dulu. Oke? Mari anak-anak kita semua berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali beribadah meskipun masih tetap online. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau langsung aja ya. Kita mau dengarkan beberapa pujian dari teman-teman anak-anak sekolah minggu semua. Sama-sama anak sekolah minggu, oke? Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah.
alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah selamanya. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah. Yeay! Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku tidak takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ke kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak, setelah kita mendengarkan pujian dari teman-teman kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan yang terutama adalah Alkitab. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi sama Kakak Memi. Nah, anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap menyiapkan Alkitabnya? Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Yusuf yang diambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Nah, sekarang Alkitabnya tetap dibuka tapi ditaruh dulu di meja
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami dapat beristirahat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami, bukakan hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku kangen nih sama teman-teman, sama keluarga aku. Semenjak pandemi, udah setahun nih, gak bisa kumpul sama teman-teman, gak bisa ketemu sama teman-teman, gak bisa ketemu sama keluarga aku, gak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Gak bisa main bareng, gak bisa makan-makan bareng. Sedih banget, kangen banget nih. Wah, anak-anak, ternyata Kak Lola lagi sedih tuh. Lagi kangen sama teman-teman dan keluarganya. Sama seperti Kak Lola yang ingat dan kangen sama keluarganya. Nah, Yusuf juga teringat dan rindu sama orang tua dan saudara-saudaranya yang sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Coba anak-anak bayangin gak ketemu sama keluarga selama bertahun-tahun. Gak ketemu sama mama papa, gak ketemu sama kakak adik, gak ketemu sama kakek nenek, om tante. Pasti sedih juga kan? Dan pasti rindu banget. Tapi di saat Yusuf sedih dan teringat sama keluarganya, Yusuf berdoa sama Tuhan supaya suatu saat nanti Yusuf dapat bertemu dengan keluarganya. Lalu anak-anak tahu nggak? Tuhan mendengar doanya Yusuf karena Tuhan sayang banget sama Yusuf. Pada saat itu kelaparan yang melanda Mesir itu juga melanda Kanaan, tempat keluarganya Yusuf tinggal. Karena hal tersebut, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan di sanalah saudara-saudaranya Yusuf bertemu dengan Yusuf. Tapi anak-anak, kalau sudah bertahun-tahun nih lamanya gak ketemu, apakah mereka masih ingat satu sama lain, masih kenal satu sama lain? Tingginya juga udah beda, penampilannya semuanya udah berbeda. Pasti akan sulit untuk mengenalinya. Tapi saat pertama kali mereka bertemu, saudara-saudaranya Yusuf tidak mengenal Yusuf. Tapi Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya, walaupun mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Nah, terus setelah Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu di Mesir, kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk kita tonton video satu ini. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi."
Nah, saat saudara-saudaranya ke Mesir, saudara-saudaranya Yusuf ke Mesir, dan bertemu dengan Yusuf, saat itu saudara-saudaranya tidak datang bersama dengan Benyamin, adik bungsunya. Lalu Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin bersama mereka. Akhirnya saudara-saudaranya itu pun pulang dan meminta ke bapaknya, yaitu Bapak Yakub, untuk mengizinkan mereka, saudara-saudaranya Yusuf, membawa Benyamin ke Mesir. Awalnya Bapak Yakub tidak mengizinkan, tapi pada akhirnya Bapak Yakub memberikan izin untuk saudara-saudaranya Yusuf membawa Benyamin ke Mesir. Namun Yakub berkata kepada saudara-saudaranya untuk membawa kembali pulang Benyamin. Lalu kira-kira apa yang terjadi setelah saudara-saudaranya Yusuf membawa Benyamin ke Mesir? Yuk kita tonton video yang satu ini. Berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, anak-anak, akhirnya dari video tadi kita bisa lihat, akhirnya saudara-saudara Yusuf membawa Benyamin pergi ke istana Yusuf. Dan Yusuf melihat saudara-saudaranya serta Benyamin datang. Lalu Yusuf sangat senang dan menangis terharu di kamarnya. Lalu Yusuf menjamu saudara-saudaranya untuk makan di sana. Nah, anak-anak, Yusuf itu sangat sayang sama saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya pernah berbuat tidak baik kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap sayang kepada saudara-saudaranya dan berdoa kepada Tuhan agar suatu hari nanti Yusuf dapat bertemu dengan saudara-saudaranya, dan akhirnya Tuhan mendengar doanya Yusuf. Nah, anak-anak, dari cerita ini, dari kisah Yusuf ini, kita mau belajar dari tokoh Yusuf. Kita juga harus sayang kepada saudara-saudara kita dan keluarga kita. Walaupun mereka pernah berbuat nakal, berbuat tidak baik kepada kita, tapi Tuhan mau kita untuk tetap sayang kepada saudara-saudara kita. Tuhan senang melihat anak-anaknya yang mengasihi saudara dan keluarganya. Nah, anak-anak Tuhan juga mengajarkan kita hari ini bahwa berdoa dan mintalah kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kita, menyertai anak-anak bersama-sama dengan mama papa, kakak adik, semua keluarga kita, dan juga mungkin teman-teman kita. Oke? Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita pada hari ini. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain,
Sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, kita mau menutup cerita firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu memaafkan, menyayangi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, terlebih menyayangi Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menyayangi sesama kami. Ajarkan kami untuk selalu menyayangi mama, papa, kakak, adik, semua orang yang selalu berada di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, sertai kami terus, berkati kami terus, agar kami terus di bawah lindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Aktivitas kita hari ini menceritakan tentang Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya dan menjamu saudara-saudaranya untuk makan bersama-sama dengan Yusuf. Nah, hari ini Ibu Christine telah menyediakan makanan-makanan untuk menggambarkan cerita Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya dan menjamu mereka untuk makan bersama-sama dengan Yusuf. Anak-anak di rumah boleh memakai makanan apa saja dan menjamu mama papa atau kakak adiknya untuk menceritakan tentang pertemuan Yusuf dan menjamu saudara-saudaranya dengan makanan. Ini cuma contoh aja ya anak-anak, seperti ini. Aktivitasnya cuman ini ya, perjamuan bersama saudara-saudaranya dan Yusuf. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kasih anak-anak. Nah, sekarang udah selesai nih ya kebaktiannya. Anak-anak udah dengar firman, udah pujian. Kita mau... Oh iya, Ibu lupa persembahan. Baiklah, kita mau persembahan. Kita siapkan. Anak-anak boleh siapkan uangnya. Ya, masukin dalam amplop. Nanti amplopnya bisa dikirim, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Bisa juga yang kirim rekening loh, bisa pakai saldo OVO, saldo GoPay, saldo kirim transfer rekening. Nomor rekeningnya anak-anak bisa lihat di sini. Nih. Kita akan persembahan ya Kakak Lea. Pujian persembahannya dari teman kita juga nih, teman anak-anak. Oke. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ayo,
Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari pertama kami mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami memberikan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Kau pimpin dan sertai agar berkat-Mu ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, udah beres nih ya kebaktiannya. Kita mau tutup kebaktian ini menyanyikan satu lagu yang sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Dari mana tadi ayat hafalannya? Mazmur 133. Ya, anak-anak tahu lagunya? Ayo, siapin jempolnya. Yuk. Yuk anak-anak, kita sekarang mau berdoa. Sudah selesai kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan. Meskipun kami masih kebaktian online di rumah. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini, di mana kami boleh belajar bahwa kami harus bersyukur untuk saudara-saudara yang kami miliki. Kami harus bersyukur untuk setiap teman yang kami miliki, untuk setiap sahabat yang kami miliki, dan kami juga mau selalu bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu Kak Kalea. Selamat hari Minggu Ibu Lice. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.